Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini menceritakan pada saat Muhammad SAW berada di dalam asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika Abdul Muthalib merasa ajalnya sudah dekat, ia mengumpulkan putra-putranya. Kepada mereka ia menyerahkan dan membagi tugas pekerjaan mengurus kepentingan penduduk Mekah dan kaum pendatang yang berziarah kota suci itu. Ia risau memikirkan nasib dari depan cucu kesayangannya yang akan ditinggalkan hidup sebatang kara di dunia ini, tanpa harta, tanpa ayah ibu, dan tanpa saudara. Karena itulah Abdul Muthalib mewanti-wanti 9 orang putranya supaya sungguh-sungguh memperhatikan nasib cucunya, putra Abdullah yang telah wafat mendahului mereka. Beberapa saat Abdul Muthalib berpikir, siapakah di antara putra-putranya itu yang hendak diberi kepercayaan penuh mengasuh Muhammad SAW. Akhirnya ia mengambil keputusan memilih Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah putra sulung Abdul Muthalib dan bukan pula yang terkaya di antara saudara-saudaranya. Putra sulung Abdul Muthalib ialah Al-Harith dan yang terkaya di antara putra-putranya ialah Al-Abbas. Namun, walau Abu Thalib tidak berharta, dialah yang lebih dimuliakan dan dihormati orang-orang Quraisy. Karenanya, tidak anehlah kalau Abdul Muthalib memilihnya sebagai orang yang akan diserahi tugas mengasuh cucu kesayangannya. Kepadanya Abdul Muthalib berpesan supaya mengasuh, menjaga, dan melindungi Muhammad SAW dengan hati-hati dan memandang beliau sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah Abdul Muthalib pergi, Muhammad SAW berpindah asuhan ke tangan Abu Thalib dan hidup di tengah keluarganya. Abu Thalib memenuhi semua amanat yang diwasiatkan Abdul Muthalib kepadanya. Ia tidak hanya mengasuh dan menjaga Muhammad SAW dikala masih kanak-kanak saja, bahkan setelah beliau dewasa pun ia tetap melindungi keselamatannya dari gangguan kaum musyrikin Quraisy yang memusuhi dan menentang kenabiannya. Abu Thalib lebih banyak mencurahkan cinta kasih dan lebih cenderung kepada putra asuhannya itu daripada cinta kasih dan kecenderungan kepada putra-putranya sendiri, yaitu Ali, Ja'far, dan Aqil. Di bawah naungan dan asuhan Abu Thalib beserta istrinya Fatimah binti Asad, Muhammad SAW sama sekali tidak merasa hidup terasing dalam pergaulan sehari-hari dan tidak merasakan kemalangan hidup sebagai anak yatim yang tidak berharta. Fatimah binti Asad sendiri demikian hati-hati dan kasih sayangnya kepada beliau SAW, sehingga pada musim paceklik berat yang mengakibatkan banyak orang mati kelaparan, ia lebih mengutamakan makanan bagi beliau dan tega membiarkan anak-anaknya sendiri kelaparan. Demikian besar kasih sayang Fatimah binti Asad kepada putra asuhannya itu sejak masih kanak-kanak hingga dewasa. Muhammad SAW sendiri tidak pernah melupakan budi baik dan jasa-jasa Fatimah binti Asad, yang dengan perlakuannya itu beliau lupa akan kemalangan nasib ditinggal wafat ayah, ibu, dan datuknya itu. Ketika istri Abu Thalib itu wafat, beliau menangisinya dan sambil mengeluarkan air mata, beliau berkata, "Hari ini ibuku wafat." Beliau mengkafani jenazah Fatimah binti Asad dengan jubah beliau sendiri. Bahkan turun ke dalam liang lahat dan berbaring di samping jenazah. Ketika seorang sahabat bertanya mengenai perlakuan yang tidak biasa diberikan kepada orang lain itu, beliau menjawab, "Dia ibuku. Ia membiarkan anak-anaknya sendiri lapar dan memberi makan kepadaku. Selama hidup di bawah naungannya, aku tidak pernah merasa malang sebagai anak yatim." Dengan inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak usia kanak-kanak hingga dewasa, Muhammad SAW bersih sama sekali dari kotoran adat istiadat buruk jahiliyah. Di kalangan kaumnya, beliau terkenal sebagai orang yang banyak berbuat kebajikan, berbudi luhur, berakhlak mulia, manis budi bahasanya, jujur, dan menjauhkan diri dari segala macam perbuatan rendah atau tidak senonoh. Allah melindungi dan menjaga kesucian beliau sebagai manusia yang akan memikul tugas suci dan besar di dunia.
Beliau terjauhkan dari kecenderungan semangat muda yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan seorang calon manusia besar, seorang pemimpin yang menunjukkan umatnya ke jalan yang lurus. Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah riwayat yang diterimanya dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dan berasal dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan sebagai berikut. Aku mendengar sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak pernah tertarik oleh perbuatan yang lazim dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Namun dalam 2 kali itu Allah menjaga dan melindungi diriku. Ketika aku masih bekerja sebagai penggembala kambing bersama teman-temanku, pada suatu malam kukatakan kepada seorang dari mereka, awasilah kambing gembalaanku ini. Aku hendak masuk ke kota Mekah untuk turut berdagang seperti yang biasa dilakukan oleh kaum pemuda. Ia menjawab, baiklah. Aku kemudian pergi. Setibaku di Mekah, ku dengar bunyi rebana dan seruling dari dalam sebuah rumah yang sedang menyelenggarakan pesta. Ketika ku tanyakan kepada seorang di dekat rumah itu, ia menjawab bahwa itu pesta perkawinan si fulan dengan si fulan. Aku lalu duduk hendak mendengarkan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatku tertidur hingga tidak mendengar apa-apa. Demi Allah, aku baru terbangun dari tidurku setelah disengat matahari panas. Aku lalu segera kembali menemui temanku. Ketika ia bertanya apa yang kulakukan tadi malam, kepadanya kuceritakan apa yang terjadi pada diriku malam itu. Pada malam yang lain lagi terjadi pula peristiwa yang sama. Demikian Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan apa yang didengarnya sendiri dari Rasulullah SAW yang kemudian menegaskan, demi Allah, sejak itu aku tidak pernah mengulang hal-hal seperti itu hingga saat Allah mengaruniakan kenabian kepadaku. Dikala Muhammad SAW masih kanak-kanak, kendati belum mencapai usia remaja, beliau sudah rajin bekerja. Beliau lebih menyukai pekerjaan menggembala kambing karena dengan pekerjaan itu beliau dapat bergaul langsung dengan anak-anak kaum miskin yang tidak bisa menyombongkan diri seperti orang-orang jahiliyah yang gemar membangga-banggakan kehormatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Ketika itu beliau bekerja menggembala kambing kepunyaan orang-orang Bani Sa'ad bersama saudara sesusuannya, anak lelaki Halimah Asy-Sya'diyah. Pekerjaan itu beliau rasakan ringan dan santai serta mendatangkan ketentraman jiwa. Sambil menggembala kambing, beliau leluasa menikmati pemandangan indah Gurun Sahara dan secara langsung dapat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jagat raya ciptaan. Selain itu juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada beliau untuk menghadapkan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hening bermandikan cahaya bulan teriring tiupan angin lembut menggerakkan pepohonan yang tampak dari kejauhan. Lebih penting lagi, karena pekerjaan menggembala kambing memberi pendidikan dan latihan jiwa kepada beliau seperti sabar, tabah, kasih sayang, dan menjaga serta menolong makhluk yang lemah. Tidaklah mengherankan kalau pekerjaan menggembala kambing merupakan salah satu bentuk pendidikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi agar mereka dengan rasa cinta kasih dapat memimpin makhluk yang sesat dan mengembalikan lagi ke dalam masyarakat. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah menjelaskan setiap nabi pernah menggembala kambing. Seorang sahabat bertanya, apakah Anda demikian juga, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku juga. Riwayat lain menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah menegaskan Musa diangkat sebagai nabi dalam keadaan beliau sedang menggembala kambing. Daud diangkat sebagai nabi dalam keadaan sedang menggembala kambing, dan aku pun penggembala kambing juga. Bersambung.